Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana dina wa attama alaina ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamdu khairul ummah. Wa ba'asa fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna yatlu alaihi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan liman ittasima khairul isman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu lil alamina rahmatan wa farada alaihi bayana ma anzala alaina wa awdaha lana kullu umuril muhimmah wa ada amana wa nasoha ummah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu salah satunya adalah nikmat sehat, dan telah memberikan kita juga nikmat yaitu berupa keimanan dan ketakwaan kepadanya. Karena timbulnya keimanan itu dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir kiamat. Ada suatu kisah ketika seorang sahabat yang bernama Thauban, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta apa yang harus saya miliki? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyattaqid ahadukum qalban. Thauban dia bertanya kepada Nabi SAW mengenai harta apa yang harus saya miliki. Lalu Nabi SAW mengatakan, liyattaqid ahadukum qalban sakiron wa lisanan dakiron wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amri akhirah. Lalu Nabi SAW menjawab pertanyaan Thauban, harta apa yang harus kita miliki? Nabi SAW mengatakan, milikilah hati yang selalu bersyukur kepada Allah SWT. Lalu lisan yang selalu berzikir kepada Allah SWT. Wa zaujatan mu'minatan, dan milikilah istri yang soleha. Tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Yang seorang istri itu selalu membantu suaminya untuk atau dalam urusan akhirat. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Thauban, kita harus memiliki harta yang sangat bermanfaat bagi kita. Salah satunya apa tadi? Kita memiliki istri yang soleha, yaitu istri yang selalu membantu suaminya untuk urusan akhirat. Ya, kalau kita lihat banyak sekali istri-istri yang ketika suaminya ingin birru walidain kepada orang tuanya dicegah. Karena apa? Masalah ekonomi. Salah satunya bahwasanya dia kurang tawakal kepada Allah SWT, akhirnya menunda suaminya untuk tidak birru walidain. Karena salah satu yang mereka katakan birru walidain kepada kedua orang tuanya adalah hanya memberi uang. Padahal ketika kita birru walidain itu banyak sekali
tata caranya. Salah satunya apa? Kita menjadi anak yang soleh. Ketika kita menjadi anak yang soleh, kita mendoakan orang tua kita, itu udah termasuk salah satu birrul walidain. Ya, ini salah satunya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, wamsik alaihi lisanaka, dan jagalah lisan kamu. Wal yasa baituka, dan banyak kita diam di rumah. Ini salah satu perkataan Nabi SAW. Yang pertama, kita menjaga lisan kita. Lalu perbanyak atau lebih baik kita diam di rumah daripada apa? Kita ngobrol sama tetangga, akhirnya apa? Lisan kita tidak terjaga. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wabaki ala khotiatika, lalu kamu tangisin kesalahan kita. Jadi kita suruh merenungkan kembali, lalu kita disuruh Nabi SAW apa? Tangisi kesalahan-kesalahan kita. Ya. Nah, ini salah satu pembuka untuk kitab yang akan insya Allah kita lanjutin, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fadhol Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallifu Syekh Muhammad ibn Abdullah At-Tamimi rahimahullahu ta'ala fil mutuni thalathatul usul wa adillatuha wa fil hadith ad-du'a'u mukhul ibadah. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wad dalilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa dalilur raja qawluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa dalilut tawakkuli qawluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qawluhu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siap. Baik. Sekarang kita lanjutin pelajaran kita, yaitu anwa'u ibadah, yaitu jenis-jenis ibadah. Yang pertama saya mengatakan wafil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah. Hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Di situ ada perawi yang bernama Ibnu Layyah. Ibnu Layyah nama aslinya adalah Abdullah bin Layyah. Wa huwa dhaif fil amali wa dhaif fil hadis. Ibnu Layyah itu dia lemah dalam amalannya dan hafalan hadisnya. Makanya ulama di situ mengatakan bahwasanya dia dhaif, lemah. Ketika ada salah satu perawi yang meriwayatkan hadis dan dia itu lemah, maka hadis itu ya turun derajatnya. Makanya di sini saya mengambil hadis yaitu ad-du'a'u mukhul ibadah. Dan hadis ini hanya diriwayatkan oleh dua perawi aja. Hanya diriwayatkan oleh dua orang saja. Yang pertama adalah Imam Tirmidzi sama Tabarani. Ya. Dan hadis yang sahih yang mana? Ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah, bukan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa intisari. Tapi hadis ini lemah. Ketika dia lemah, boleh kita pakai? Boleh, karena ada penguat di situ. Salah satunya apa? Tadi yang kita katakan ad-du'a'u wal ibadah. Ya. Maknanya sama, tapi lafaz hadisnya berbeda. Nah, jadi saya mengatakan di sini bahwasanya ad-du'a'u mukhul ibadah hadis suru'un minal musannif fi tafsilil adillah ala anwal ibadah. Bahwasanya saya mengatakan ini dijelaskan dalam karya yaitu doa mukhul ibadah, itu adalah dia termasuk di dalam ibadah tersebut. Maksudnya apa? Bukan doa aja itu ibadah, tapi banyak ibadah yang lain selain doa. Tapi doa itu termasuk di dalam jenis-jenis ibadah. Wa amma islamu wal iman wal ihsan fayasati adillatuha mufasna.
Adapun Islam, iman dan ihsan itu nanti kita akan bahas setelah pasal yang berbeda. Lalu doa kama qulna sabiqan, sebagaimana doa itu kami katakan yang telah lalu itu ada dua. Yang pertama doa ibadah wa doa masalah. Yang pertama adalah doa ibadah dan doa masalah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah wa tawajjuhul abdi ilallah. Dia itu yang seorang hamba itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari jenis-jenis ibadah. Salah satunya apa? Salat. Apa makna salat? Doa. Ya. Makna salat doa. Yang kedua, dalam ibadah maksudnya ad-dhahab wan nadar wasyam wal hajj wa ghairiha. Seperti kita menyembelih, itu juga ibadah. Lalu di sini dikatakan juga seperti nadar. Nadar termasuk ibadah enggak? Ibadah. Lalu siam, puasa termasuk ibadah? Ibadah. Wahad dan selainnya. Wa khaufan, termasuk khauf. Kita takut. Itu juga ibadah. Lalu yarju rahmatahu. Kita berharap rahmat dari Allah SWT. Yarju kalimat di situ juga termasuk ibadah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di situ dikatakan yakhafu adabahu. Kita takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Khauf di situ juga ibadah. Ya. Wa in lam yakun fi dzalika sigatu su'al wa talab. Dan dijadikan ini sigo itu dari pertanyaan dan permintaan. Maka yang dimaksud di sini adalah seseorang yang dia itu berdoa hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, orang yang paling lemah itu adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ajajun nasi man ajiza fil du'a. Selemah-lemahnya manusia itu adalah orang yang tidak pernah berdoa, yang malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk orang apa? Orang yang sombong. Ya. Orang yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk orang-orang yang sombong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yastakbiruna an ibadati. An ibadati maksudnya ad-du'ai. Ya. Jadi mereka orang-orang yang sombong an ibadati, yaitu an du'ai, yang tidak pernah berdoa kepada. Ya. Nabi mengatakan orang yang paling lemah, orang yang tidak berdoa, orang yang tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sombong sama. Jadi sombong dan lemah itu satu paket di situ. Lalu doa masalah wa huwa talabul syai' min Allah. Dia itu adalah sesuatu yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala, kal talabil hidayah wa talabur rizqi wa talabul ilmi wa talabil taufik. Nah, yang dimaksud doa masalah itu adalah seseorang yang minta kepada Allah SWT pasti hidayah. Kalau tadi doa ibadah salah satunya apa? Salat, ya, nadar. Tapi doa masalah itu dia meminta hidayah kepada Allah SWT, meminta rizki, dia itu meminta ilmu, dia itu meminta taufik. Allah SWT mengatakan di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di situ jelas. Yang termasuk doa masalah itu adalah kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat, ya, ini adalah jalanku. Dan ini sebelah sini, sebelah sana itu termasuk jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Lalu wahadari nau'ani minad du'a mutalaziman. Ada dua jenis dari doa. Sebagaimana Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ad-du'a fil Qur'an
yuradu bihi hada taratan wa hada taratan wa yuradu bihi majmu'uhuma wa huma mutalazimani. Nah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan doa di Al-Qur'an itu terkadang ada masalah yang ini. Lalu dikatakan juga terkadang masalah yang ini. Jadi banyak. Ya, banyak sekali doa-doa di Al-Qur'an itu, doa-doa permasalahannya itu berbeda-beda. Seperti kita mendoakan kedua orang tua kita, kalimatnya berbeda. Kita mendoakan untuk kebaikan anak kita, bentuknya berbeda-beda. Dan talabu kasfi ma yadurruha wa dafi wa kullu man yamliku darra wa naf'a fa innahu wal ma'bud. Nah, di sini dikatakan maksudnya doa masalah itu adalah dia meminta apa yang bermanfaat kepada yang berdoa. Coba antum berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu bermanfaat untuk antum atau tidak? Nah, pasti sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ya kan? Ini salah satunya. La budda ayyakuna malikan lid afi wa dara. Pasti kita menjadikan kepada pemiliknya. Yang kita minta itu adalah untuk manfaat dan kita menjauhi dari mudarat. Ya. Jadi kita meminta kepada pemiliknya itu untuk bermanfaat dan mudarat. Yaitu man abdi min dunihi ma la yamliku darra wala naf'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka. Jangan kamu meminta dari selain Allah Subhanahu wa taala padahal mereka itu tidak bisa memberi manfaat kamu dan tidak bisa memberi darurat. Contohnya apa? Contohnya di ayat ini bahwasanya apa? Kita meminta dengan selain Allah. Coba kita minta sama patung. Bisa nggak dia memberi manfaat kepada kita sama memberi darurat? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah ini salah satunya sebagaimana Nabi Allah SWT mengatakan. Dan Allah SWT juga mengatakan yang lain, wa'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan semua ibadah itu kita meminta kepada orang yang bisa memberi kita manfaat dan darurat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW di dalam perkataan Allah SWT, wa qala rabbukudu'uni astajib lakum. Maka Rabb kalian berkata, udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka aku kabulkan. Dan dikatakan di sini ad-du'ahu wal ibadah. Nah, lalu Nabi SAW mengatakan dalam ayat ini adalah doa itu adalah ibadah. Ya. Perkataan yang dia menukil hadis mukhul ibadah itu ai lubbuha wal mukhu kulli say lubbuhu wa khulasatuhu fa idza kana al insanu la yakumu ilal bimuhkihi fakadzalikal ibadatu la takumu ila bimuhkiha wa huwa du'a. Nah, kenapa saya mengambil dalil ini? Maksudnya adalah mukhul ibadah, yaitu dia itu adalah ya dimaksud dengan lubbuha, yaitu intisari dari ibadah tersebut. Wa mukhu kulli say, dan intisari dari semua sesuatu. Wa lubbuha wa khulasatu fa idza kana al insanu la yakumu ila bimukhu. Ketika manusia itu tidak akan berdiri kecuali dengan intisari tersebut. Ya, manusia itu tidak akan tegak kecuali dengan intisari tersebut. Wa kadzalika ibadatu lakatumu illa bimukhiha. Dan seperti itu juga ibadah, dia tidak akan berdiri kecuali dengan intisari tersebut. Ya, wa huwa du'a, maksudnya doa. Nah, jadi mukhul ibadah itu maksudnya adalah apa? Doa itu termasuk dari intisari. Dari intisarinya ibadah. Nah,
Wal maqsudu min hadis anna du'ahu wa ruknul ibadah a'dham. Maksudnya hadis ini bahwasanya doa dia termasuk dari rukun ibadah yang utama. Walaysa ma'dusu hasrul ibadah fihi duna siwa. Dan bukan maksudnya di sini adalah cuma batasan-batasan ibadah dari selainnya. Ya, maka kita lihat al-hajju arafatu, ya, haji Arafah. Nah, al-Arafah di situ juga termasuk kalimat haji. Lalu di sini mengatakan diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Ya'man anna nasan min ahli Najd atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Arafah. Bahwasanya manusia dari Najd mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sedang di Arafah. Fa'asaluhu, maka dia bertanya, fa'amaru munadiyan fanada, maka panggillah Arafah. Ya, al-hajju arafatu. Fadhahiru hadzal lafdhu anna a'malal haji maksuratun ala wukufil bil Arafah. Maka zahirnya lafaz ini bahwasanya amalan haji maksudnya adalah wukuf di Arafah. Ya. Wa annahu wal hajju kulluhu, dan itu semua termasuk haji. Li'anna ta'rifal khabar yadullu ala hasr mubtada fihi kama huwa muqarrar fil ilmil ma'ani. Karena kita mengetahui khabar itu menunjukkan atau menjelaskan mubtada ini dalam bahasa Arab sebagaimana ditetapkan dalam ilmu ma'ani. Akan tetapi bukanlah yang maksudnya ini. Wa inna ma maqsudu, dan maksudnya adalah annal arafata ruknul haji a'damu wa ahammu fi. Nah, jadi sama seperti tadi, mukul ibadah ad-du'a. Ya, doa di situ termasuk intisari, rukunnya. Sama dengan kalimat Arafah, al-hajju Arafah. Ya, di situ bahwasanya dia termasuk Arafah itu termasuk rukun haji. Jadi maksudnya apa? Termasuk di dalam rukun tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi, ad-du'ahu wal ibadah. Doa adalah ibadah. Di situ adalah domir. Yang dimaksud domir itu kembali kepada doa tersebut. Jadi doa adalah ibadah, itu adalah intisari yang tergabung di dalam ibadah tersebut. Sama seperti tadi bilang al-hajju Arafah. Ya. Haji Arafah, kalimat Arafah di situ termasuk salah satu rukun di dalam haji tersebut. Lalu saya mengambil dalil wa qala rabbuduuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Saya mengambil dalil perkataan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ghafir, dan Rabb kalian itu berkata, mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong itu tidak pernah meminta kepadaku, maka mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam. Lalu kita lanjutin. Yang kedua adalah yang termasuk jenis ibadah adalah al-khauf. Wa dalilul khauf qaulu ta'ala fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, sesungguhnya kalian itu termasuk orang-orang yang beriman. Al-khauf di sini yang dimaksud adalah termasuk dari jenis-jenis ibadah, yaitu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa salatu anwa. Khauf di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah khauf sirri. Khauf sirri itu adalah kita takut secara diam-diam. Nah, di sini yang dinamakan khauf sirri adalah bi ayyakhafa ghairallahi bima la yaqdiru alaihi illallah. Bahwasanya seseorang yang dia takut dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ditakuti itu tidak mampu. Ya, tidak mampu, tidak punya kemampuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ka'anna yaqafu ayyamridahu ahadun au yaqbidu ruha au yamitu waladahu kama yahsilu likasiri minal jual. Yang dimaksud di sini adalah seseorang yang dia takut ketika ada di salah satu keluarganya sakit atau anaknya sakit.
ya, atau dia takut anaknya itu meninggal, ya, sebagaimana yang didapatkan kebanyakan orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, ya. Ada juga yatawadda'uhum dajjalu wal musa'diwidun. Nah, sama juga seperti orang-orang yang wayaqfuluna annar rizqa wal hayata wal mawata wasyifaa wal amrad kulluha minal wal azza wa jalla. Nah, jadi kita tidak boleh takut dengan sesuatu atau dengan orang atau dengan makhluk. Makanya di sini salah satu dalil dari khauf adalah janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Ini ketika kita takut kepada makhluk, seperti kita takut kepada jin, kita takut kepada syaitan. Nah, ini termasuk salah satu syirik. Ya, karena kita tidak boleh takut selain takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala takhsawhu wakhsawni." Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Fa iyaya farhabun." Ya, kalian takutlah kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di surat yang lain, "In yamsakkallahu bidurrin fala kasifallahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasa'u min ibadah wa huwal ghafurur rahim." Bahwasanya ketika Allah SWT memberikan musibah atau menimpa musibah, fala kasif lahu, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah tersebut, ya, illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu kebaikan, fala radda, maka tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa menolak kebaikan dan keutamaan tersebut. Ya, yusibu bihi may yasha'u min ibadah. Maka mintalah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghendaki sesuatu apapun. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa hadza na'usirkul akbar wa huwa yaqsudu musannif rahimahullah tahdiru minhu. Dan ini termasuk syirik ketika kita kita takut kepada sesuatu yang gaib. Kita takut kepada makhluk Allah, seperti kita takut kepada jin, kita takut kepada syaitan, itu termasuk syirik di sini. Lalu Asy-Syaikh Ibnu Bibas mengatakan, fal wajibu qasiyatullahi wal khufuhu li'annahu musarriful qulubi wa muqallibuha wa qadiru ala kulli syai' wa huwa alladhi yanfa'u yadurru wa yu'ti wa yamna'u. Fal wajibu takhsisuhu bil khauf ala yukhafa hadal khauf ila Allah fi kulli umur. Walakin khaufu sir yahtasu bihi subhanahu wa ta'ala wa huwa khaunul insana yakhafu minal ajli qudratihi khassa sirriyah laysat hasabil hassi. Nah, Ibnu Abbas, Syekh bin Baz di sini mengatakan bahwasanya diwajibkan seseorang itu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang bisa memalingkan hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan manfaat dan darurat kepada kita, yang memberikan kepada kita dan yang melarang. Maka kewajiban itu dikhususkan dengan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita takut kepada makhluk, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli umur, di setiap perkara apapun di sini. Walakin khaufu sirri yaqtasu bihi wa huwa khaunul insan. Akan tetapi di sini khauf sirri itu termasuk yang menjadikan manusia itu takut dari kodratnya, dari kemampuannya, bukan dari perasanya. Jadi
Di sini salah satu ibadah adalah khauf, yaitu kita takut. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk takut dari selainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita hanya kepada Dia kita takut. Tidak boleh kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, yang termasuk salah satu jenis ibadah adalah roja, yaitu berharap. Siapa yang tidak ingin bertemu sama Allah Subhanahu wa taala? Semuanya pingin ya. Karena apa? Ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk surga. Bagaimana cara kita ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", maka barang siapa yang dia berharap, ya, roja di situ, yang dia berharap ingin bertemu Rabb-nya, falyamal amalan sholeh, maka dia harus melakukan amalan soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah apapun. Ini yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ mengatakan, yang pertama kita melakukan amal soleh. Bagaimana amal yang soleh? Ulama mengatakan di situ adalah yang pertama ikhlas. Ya. Apa itu ikhlas? Kita ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya lupa namanya. Beliau menjelaskan ayat ayyukum ahsanu amala. Ya. Amalan kalian yang lebih baik. Siapa amalan kalian yang lebih baik? Ditafsir di situ adalah orang yang paling ikhlas dan paling benar. Lalu dia ditanya, apa maksudnya ikhlas dan paling benar? Ikhlas yang paling benar. Lalu dijawab sama beliau bahwasanya seseorang yang dia melakukan ibadah dengan ikhlas tapi tidak sesuai dengan tata cara yang benar, maka amalan ini ditolak. Ya, amalan ini ditolak. Sebaliknya, jika orang sudah melakukan ibadah atau amalan dengan tata cara yang benar, tapi dia tidak ikhlas, sama, amalan ini juga ditolak. Jadi, ketika kita ibadah, kita harus ikhlas dan sesuai dengan tata cara yang benar. Lalu ditanya, apa itu ikhlas? Ikhlas di sini adalah kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu tata cara amal yang benar? Yaitu apa? Ittiba'u ila Rasul. Kita mengikuti tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini falyamal amalan soleha, maka kalian beramal dengan amalan soleha, itu mencakup dua hal. Yang pertama kita ikhlas, yang kedua ittiba ila Rasul, yaitu amalan kita sesuai dengan apa yang Nabi SAW contohkan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dengan yang lain dalam masalah ibadah. Dan ini termasuk salah satu apa? Dosa besar. Dan salah satu dosa besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adalah dalam masalah ibadah itu adalah tawakal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin, dan kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena termasuk orang-orang yang mukmin. Wa may yatawakkal 'alallahu fahuwa hasbuhu. Maka dan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala fahuwa hasbuhu, maka dia akan dicukupkan. Boleh enggak kita bertawakal kepada orang?
tawakal kepada makhluk. Ya, tidak boleh. Tapi yang boleh taukil, yaitu wakil. Kita boleh mewakilkan kepada makhluk, meminta tolong. Nah, jadi ini adalah termasuk tawakal. At-tawakkul syar'an i'timadu 'ala Allah, yaitu yang termasuk di sini tawakal adalah i'timad, kita menyadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tadbidul umuri ilaihi, dan kita menyerahkan perkara-perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang termasuk tawakal. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim, at-tawakkul 'ala Allah naw'an. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Yang pertama, tawakkul alaihi fi tafsilil hati abdi min rizki wa afiyah wa ghairihuma. Yaitu tawakal kepadanya untuk mendapatkan sebagian dari seorang hamba yang meminta jatah dari rizki dan kesehatan. Nah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari rizkinya, yang beri rizkinya, dan dari kesehatan. Karena yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberi kesehatan kepada makhluknya itu ada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tawakkul alaihi fi tafsili mardati, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakit. Ya, ketika kita sakit, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita meminta pertolongan kepada dukun. Banyak ya orang sakit susah sembuhnya, akhirnya dia meminta pertolongan kepada makhluk, bukan dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan jenis-jenis ibadah ahad depan ya. Yaitu masalah rohba, warohba, wal kusuk. Ini maknanya sama, tapi pemakaiannya berbeda. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.